kembali lagi bersama saya Ilma di Obrasis. Obrolan asik bareng OSIS. Ini kejadian tepuk tangan aja ya. Jadi gimana nih kabar teman-teman semansa di rumah? Aku harap kalian sehat-sehat terus ya. Jadi di episode Obrasis kali ini kita udah kedatangan 2 orang pemimpin hebat di Semansa. Siapa sih mereka itu? So, langsung aja kita sambut Kak Niken dan Kak Hafid. Hai. Boleh dong kasih perkenalan dulu ke teman-teman di rumah. Kak Niken dan Kak Hafid. Ya. Halo Sobat Semansa, kenalkan nama aku Hafid Rifaldani, bisa dipanggil Hafid. Aku dulu di bangku kelas 11 di SMA 1 Mei ini. Aku sebagai ketua MPK periode 2022-2023. Oke, sebelumnya halo semuanya, aku Niken Dwi Anggraini, biasa dipanggil Niken. Aku duduk di bangku kelas 11 FYI. Aku sekelas sama Hafid di kelas 11 IPA 3. Di sini aku menjabat sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Ya semuanya. Oke, Kak Niken dan Kak Hafid. Sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan, aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang Kak Niken dan Kak Hafidnya sendiri. Buat Kak Niken sama Kak Hafid, itu mapel favoritnya apa ya? Kalau boleh tahu. Hafid dulu deh yang jawab. Aku mau cari yang mana aja lah, bahasa Inggris. Soalnya kalau jawab biologi, matematika, takut disuruh KSN. Aduh. Cari aman aja. Kalau bahasa Inggris bisa speech contest ya? Asik. Little. Itu I can. Oke. Kalau Kak Niken gimana? Kalau aku pribadi, kalau dulu aku suka pelajaran yang hitung-hitungan. Cuman semenjak SMA nggak tahu otak aku sudah beralih, aku malas dengan hal itu. Mungkin kalau untuk mapel favorit, aku lebih oke ke bahasa Indonesia sih, kayak asik aja nyusun-nyusun kayak gitu. Oh gitu. Oke. Ya ini kan Kak Niken sama Kak Hafid kan sekelas ya. Pernah ribut nggak sih? Pernah berantem gitu sedikit? Nggak pernah. Oh, berarti akur terus Iya. ya? Paling kalau berantem ya kayak cuma bohong-bohongan gitu loh, kayak misalnya julit-julitan, tapi itu juga sekedar cuma kayak buat dibercandain doang, nggak sampai serius banget sih. Kak Niken sama Kak Hafid ini lebih julid siapa? Hafid. Biar teman-teman yang jawab. Hafid. Biar teman-teman yang jawab. Kak Niken dan Kak Hafid sendiri kegiatan di luar organisasinya itu ada apa aja? Kalau aku sendiri selain ikut MPK, aku juga ikut beberapa ekskul, yaitu ada seni musik sama PMR. Itu aja sih. Bisa main musik apa, Kak Hafid? Kalau di seni musik aku lebih ke vokal. Asik. Vokal asik, aduh. Pak Jarod. Ya, kayak Bang Jarod. Saya waktu kamera. Kalau Kak Niken, kegiatan Kalau di luar aku organisasi kegiatan yang di luar organisasi, kalau di lingkup sekolah sebenarnya buat tahun ini di kelas 11 ini nggak ada sih. Kalau tahun sebelumnya kelas 10 aku sempat ikut PKR juga, cuman untuk kelas 11 aku nggak lanjut, aku cuma difokusin ke OSIS. Cuman kalau kegiatan di luar sekolahnya aku sempat ikut FOB juga, dan alhamdulillahnya aku diberi kepercayaan untuk jadi sekretaris umumnya mereka. keren. Dan udah sih itu aja. Oh, ini kan berarti selain ikut di organisasi di sekolah, berarti kan Kak Niken sama Kak Hafid itu kayak ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan? Itu cara memanage waktunya gimana ya Kak? Bisa di-spill dong caranya? Kalau aku pribadi manage waktu, aku nggak tahu sih ya manage waktu aku ini udah bener atau belum. Cuman aku usahain, misalnya aku diposisikan ngurus organisasi suatu event sama ada tugas sekolah ataupun segala macam, aku prioritasin dulu yang lebih genting. Semisalnya kita masih ada event, jadwalnya itu 1 minggu lagi, hamin 1 minggu. Sedangkan tugas aku tetap 1 minggu, cuman bobotnya itu lebih berat di tugas. Aku bakal nyicil tugas aku perlahan-lahan. Begitu juga sama organisasi, aku juga bakal kan aku di organisasi nggak sendiri ya, aku punya teman-teman yang lain, aku punya anggota, punya teman-teman yang bisa ngebantu aku. Aku mungkin nggak bisa terjun langsung ke organisasi itu, tapi aku bisa nitip kayak arahan ke mereka. Aku nitip pesan A, B, C, D sembari aku ngerjain tugas aku, tapi nggak ngelepas tanggung jawab aku sebagai ketua gitu sih. Oh gitu. Kalau Kak Hafid gimana? Sama aja sih kayak Niken, cuma kalau aku lebih memprioritaskan tugas sekolah ya, karena kalau misalkan tugas di organisasi itu kan ya benar
nggak cuma kita doang yang di organisasi itu, tapi kalau misalkan masalah sekolah kan itu kan individu yang pribadi kita sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Kak Niken, Kak Hafid. Kan kita udah kenalan sedikit lah ya, udah sedikit tahu. Buat motivasi atau alasan kalian sendiri kenapa bisa masuk organisasi itu apa ya? Kalau aku sebetulnya suruhan orang tua. Suruhannya itu kayak karena waktu SMP itu kan aku bisa disebut sebagai siswa yang cuma kayak pulang sekolah dan di mana aku punya seorang kakak yang kakak aku itu siswa yang aktif, yaitu join OSIS, join pramuka, ini tuh aktif gitulah. Dan ibu aku pernah bilang, kamu kalau bisa itu kayak kakak dong gitu, jangan coba passing gitu. Sebetulnya bukan paksaan, tapi dari omongan itu tuh kayak membuat aku jadi terpacu gitu. Oh gitu, dibandingkan. Iya. Secara tidak langsung, gak apa-apa. Kalau Mbak Niken gimana? Kalau aku hampir sama kayak Hafid konsepnya ya. Aku dulu bisa dibilang lagi SMP juga salah satu siswa yang kerjaannya cuman berangkat pulang. Kayak ya udah flat aja gitu. Terus waktu masuk SMA, kakakku ngomong, kamu mending masuk OSIS, soalnya kamu boleh ikutin ekskul apa aja, tapi kalau kamu nggak masuk OSIS, nggak masuk organisasi OSIS, kamu bakal ngerasa rugi. Soalnya kayak kata kakakku, OSIS itu salah satu organisasi yang bisa ngebentuk diri aku yang dulu bisa lebih baik lagi gitu loh. Terus juga kayak termotivasi sih, kayak kakakku juga dulu masuk OSIS, dia salah satu siswa yang aktif juga. Terus juga kayak dipacu gitu-gitu terus, jadi ya udahlah aku mau. Yang awalnya sebenarnya aku nggak mau sih, kayak kan kita lagi zaman COVID ya. Terus juga di sekelas itu nggak ada yang ikut OSIS, kayak iya aku bingung, nggak punya teman siapapun. Terus kayak ya udahlah aku coba pelan-pelan. Yang awalnya emang berat, tapi semakin berjalannya waktu kesini udah mulai oke. Terus awalnya cuma coba-coba, nagih 2 periode. Keterusan. Selama Kak Niken dan Kak Hafid menjadi pemimpin, menjadi ketua di organisasinya masing-masing, cara yang kalian lakukan agar anggota itu tetap terinspirasi dan termotivasi untuk mau menetap di organisasi tersebut itu gimana? Oke. Kalau aku sendiri itu sebagai pemimpin ya, harus bisa menciptakan suasana yang senyaman mungkin biar mereka tuh kayak rasa nggak flat aja, dan biar bisa kita juga. Dan sebagai pemimpin tuh jangan pernah sesekali ngeliatin diri kita kalau kita tuh sudah ngeluh ke anggota-anggota kita, karena hal itu tuh bisa membuat semuanya jadi kayak males, malah jadi nggak betah. Intinya buatlah suasana itu senyaman mungkin. Aja sih. Berat nggak Kak nggak ngeluh di depan anggota? Berat banget ya pastinya, kayak masang topeng yang tebal iya, depan kita harus fake smile, maaf. Aduh, fake smile. Fake smile. Kalau Kak Niken gimana? Persis kayak Hafid ya. Kita harus buat kondisi organisasi itu jangan kayak aku adik kelas, aku kakak kelas, tapi kita buat senyaman mungkin, kita tumbuhin rasa kekeluargaan. Terus juga gimana cara buat si anggota itu tetap betah di sini di organisasi. Kita bisa kasih applause ke mereka, apapun perkembangan mereka, sekecil apapun yang mereka buat, kita buat mereka kayak aku dihargain. Karena jujur kalau misalnya kita ngerasa kita nggak dihargain tuh kan sakit banget ya. Jadi benar. sekecil apapun usaha mereka, sekecil apapun perubahan mereka, kita tetap harus kasih applause ke mereka biar mereka juga ngerasa aku dihargain dan aku masih dibutuhkan di organisasi ini gitu sih. Berarti selain menghargai, kita itu apa ya, Kak Niken dan Kak Hafid sendiri tuh nggak boleh menerapkan senioritas gitu ya? Nggak boleh. Oke. Pernah nggak sih Kak Niken dan Kak Hafid ngerasa capek pas jadi pemimpin? Kalau dibilang pernah atau enggak, pernah ya. Soalnya kan apalagi kita masih ngimbangin kepemimpinan sama tugas-tugas kita sekolah. Capek sih, cuman aku berusaha semaksimal mungkin untuk enggak ngeluarin rasa capek aku ditunjukin ke mereka yang tadi kata Hafid. Soalnya
kan di sini yang capek bukan cuma aku gitu, teman-teman yang lain juga capek. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya aku ngerasa capek, aku suka lihat-lihat dokumentasi kita kalau lagi kayak kita senang-senang, kita buat permainan ataupun segala macam yang bisa nyembuhin rasa capek aku. Kayak kalau aku capek, kalau aku nyerah, mereka ntar gimana ya, kasihan kan. Di sini yang capek bukan cuma aku doang. Jadi semaksimal mungkin aku ilangin rasa capek itu sih, dengan lihat perjuangan kita udah sampai sini. Berarti ngelihat apa ya, dokumen-dokumen. Iya, flashback lah. Itu bisa bikin termotivasi ya, Iya, kan ya. Kak Hafid, Oke. pernah Pastinya pernah capek gitu ya, dan cara aku ngatasinnya itu kita lihat udah sejauh ini loh, yakin mau berhenti, gak sia-sia kayak gitu. Dan kalau kita nggak capek, mungkin kita nggak bakal jadi apa yang kita inginkan. Aduh, keren banget kata-katanya. Hafid 2023. Aduh, asik. Quotes hari ini. Aku mau tanya dong, plus minus menjadi pemimpin itu apa aja, Kak? Plusnya pastinya kita bakal punya apa ya, perubahan yang ada dalam diri kita ya. Kalau minusnya gimana ya? Minusnya itu banyak banget sebetulnya. Kita kehilangan, kadang kayak kehilangan masa-masa ketika di kelas, karena kan pastinya lebih sibuk di organisasi gitu ya. Tapi plusnya juga banyak sih, kita jadi lebih tahu kayak gimana sih cara jadi pemimpin yang betul gimana gitu. Kalau aku pribadi, plusnya itu banyak sih ya. Apalagi yang tadi aku bilang, aku yang awalnya dari siswa yang biasa-biasa aja, yang cuma kerjaannya sekolah pulang, aku lebih bisa tahu kemampuan diri aku, kayak oh aku bisa loh di sini. Jadi kayak diri kita itu jadi berkembang gitu loh. Terus juga kita jadi punya banyak relasi, punya banyak teman. Minusnya tadi yang kata Hafid, kayak kurang banyak momen yang di kelas. Kayak misalnya ada kegiatan segala macam, kegiatan di sekolah ya, kan yang ngurus organisasi OSIS kan. Nah, semisalnya teman-teman kelas tuh pada foto, pada senang-senang, nah aku harus ngurusin kegiatan. Dan bisa dibilang aku kalau foto sama teman-teman kelas cuma bisa dihitung jari doang, karena sibuk sama organisasi sama kegiatan gitu sih. Tapi kalau misalnya dibilang lebih banyak plus sama minusnya, banyak plusnya sih. Banyak plusnya. Keren. Ya. Oke guys, karena sesi pertama ini udah selesai, kita lanjut ke sesi yang kedua. Kemarin IG OSIS udah membagikan question box kepada teman-teman buat menanyakan seputar kepemimpinan. Jadi kita bakal menjawab beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman semansa di rumah. Oke, langsung saja ya. Ada pertanyaan nih. Faktor apa aja yang bisa membuat seorang pemimpin itu gagal menjadi pemimpin? Faktor apa aja yang bisa membuat seorang pemimpin itu gagal? Ya. Yang pertama, dia selalu ngeluh entah karena dirinya sendiri yang nggak bisa mimpin teman-temannya, ngeluh tentang anggotanya yang kurang gesit lah, kurang gercep. Terus juga pemimpin yang apa ya, yang kurang perhatian sama anggotanya. Soalnya kayak ibaratnya gini, kalau pemimpin itu egois, pemimpin itu cuma mikirin dirinya sendiri tanpa memikirkan teman-teman yang lain, tanpa memikirkan anggotanya, anggotanya kan merasa kayak ya aku nggak pernah dihargain. Nah itu bakal numbuhin kayak kekacauan, tumpang tindih dalam satu organisasi. Nah nanti di situ bisa kelihatan tuh si pemimpin ini tuh nggak bisa punya sifat kepemimpinan yang seharusnya mengayomi anggota-anggotanya, menjadi panutan anggotanya. Tapi karena dia memiliki sifat egois, organisasi itu jadi hancur gitu loh. Gitu. Kalau Kak Hafid, kalau kata aku, faktornya itu ketika dia melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan kemampuannya yang dia miliki, dan juga ketika dia memimpin tetapi tidak dengan keberanian. Itu. Yang ketiga adalah ketika dia membuat keputusan namun ketika dia tidak bijaksana dalam memilih keputusan. gitu. Jawaban lainnya ada ini kan.
Lanjut ada tanggapan dari Irfan 7 underscore 1 2 3 4 Underscore-nya 5, 6. banyak ya. Underscore-nya 6. Apa makna mempunyai sifat kepemimpinan? Sifat kepemimpinan itu adalah sifat yang pastinya ya dimiliki oleh seorang pemimpin. Contohnya kayak tadi yang aku bilang, berani dalam memilih keputusan, berani dalam memimpin, terus bijaksana pada saat memilih keputusan, terus harus bisa mengayomi anggotanya gitu. Kalau menurut Kaniken sendiri, jawabannya apa, Kak? Kalau menurut aku makna memiliki sifat kepemimpinan itu seseorang yang mempunyai sikap maupun sifat yang bisa jadi contoh untuk orang lain. Kayak misalnya dia bisa, yang tadi udah disebutin Hafid, dia bisa untuk menjadi pemimpin yang baik, kayak dia bisa mengambil keputusan, dia bisa bertanggung jawab atas putusannya, atas pilihannya. Terus juga sebenarnya pendefinisian punya sikap kepemimpinan sendiri kan sifat yang dimiliki semua manusia ya. Dari kita lahir kita sudah diberikan sifat maupun sikap kepemimpinan, cuman bagaimana caranya aja kita untuk mengolah, kita untuk menggali lebih dalam sifat kepemimpinan kita. Nah, definisinya ataupun maknanya sendiri yaitu kayak intinya pemimpin yang baik dan yang seseorang yang memiliki sifat kepemimpinan itu seorang yang dapat dijadikan contoh baik oleh orang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tanggapan dari Baraka underscore Alwi. Kak, apa sih cerita paling lucu pas masa jabatan kakak? Masa jabatan ya? Ya. Cerita lucu, kayaknya hampir semua kegiatan yang kita lakuin bareng-bareng sebenarnya nggak lucu juga sih. Ya, ada beberapa kegiatan lucu yang menurut aku menjadi momen yang kayaknya nggak bisa buat diulangin lagi. Baru-baru ini tuh kita kan lagi ngejalanin event kan, terus biasanya habis nyalain event tuh ada evaluasi. Nah, yang biasanya eval tuh kan kalau kita tahu ya, kalau misalnya terlintas dalam pikiran kita evaluasi bakal menegangkan, bakal kayak mencekam deg-degan gitu. Tapi yang bikin lucunya ini setiap kalau kita lagi serius-seriusnya pasti ada aja oknum yang kayak nyeletuk sembarangan, tapi yang seharusnya pada posisi itu kita harusnya pada takut ya, kayak ya aku takut di eval, suasananya deg-degan malah jadi cair gara-gara oknum-oknum yang suka nyeletuk sembarangan gitu. Ya walaupun kadang-kadang kesel juga ya, ini lagi serius bisa nggak sih serius, tapi itu lucu sih. Terus juga ada beberapa momen yang kayak misalnya seharusnya kita beresin perlengkapan sehabis lomba, tapi malah kita berantakin buat senang-senang. Kayak contohnya kemarin seharusnya kita beresin balon-balonnya, malah kita lempar-lemparan balon sampai baju-baju pada basah. Terus juga kita main-main permainan-permainan yang bisa dibilang seharusnya permainan anak kecil, permainan anak SD, tapi kita flashback lagi, kita mainin itu. Seru sih, banyak sebenarnya. Seru ya. Kalau Kak Hafid ada nggak nih? Kalau aku jadi keinget waktu kita LPJ-an ya kan, yang dimana kita waktu itu tuh lagi ngecekin anggaran keuangan. Ada satu segmen, aku lupa sih, kayaknya BLAM deh, yaitu di anggaran dananya itu kurang berapa ya, minus ini satu perak diungkit. Iya. Katanya kok ini satu peraknya nggak ada. Nah otomatis kan kita bingung kan, satu perak zaman sekarang nggak ada, terus mau digimanain? 1.000 kembali 999 perak. Sudah bingung. Terus ada lagi yang ini salah satu pengawasnya yang bilang pengawas atau anggotanya yang bilang katanya ngawasinnya itu bakal dibawa ke akhirat. Aduh, apa sih harus satu perak ya. Iya. Oke, kita lanjut aja ke tanggapan berikutnya. Ada dari Saharani underscore F. Kak, jelasin dong keterkaitan OSIS dengan MPK. Thanks ya. Oke. Kalau aku sih OSIS sama MPK itu berkaitan banget ya. Kata MPK itu adalah jembatannya OSIS. Walaupun OSIS sendiri itu kan mempunyai pembina, tapi kan ketika OSIS itu kayak mau ngeluarin keluh kesah, ngeluarin unek-unek kan nggak langsung ke pembina, pasti butuh perantara yang
seumuran kita yang lebih enjoy aja buat curhat gitu. Jadi bisa diibaratkan MPK itu adalah jembatannya OSIS ke pembina. Tuh. Kalau menurut Kaniken gimana coba? Kalau menurut aku OSIS sama MPK itu saling berkaitan ya. Soalnya ibarat kata kayak gini, kayak surat sama perangko. Misalnya dalam satu sekolah cuma ada OSIS nggak ada MPK. OSIS kan tugasnya cuma melaksanakan kita menerima aspirasi dari para siswa, dari para guru ataupun segala macam. Cuman kan kita nggak ada jembatan yang kata Hafid untuk menerima itunya. Jadi sebelum ke kita pasti ada juga wadah yang menampung. Nah itu tuh dari para MPK-nya. Nah begitupun MPK, misalnya MPK udah nampung nih, udah nampung aspirasi, udah nampung saran, kritik segala macam dari para siswa. Tapi kalau mereka nggak menyalurkan itu ke OSIS, kemana lagi gitu. Jadi mereka berdua ini saling berkaitan satu sama lain, saling membutuhkan intinya. Ibarat jembatan sama ibarat surat dengan Perangko. perangko. Betul. Oke, lanjut. Ada tanggapan dari Arya Fajar. OSIS paling ganteng. OSIS paling ganteng. Semuanya ganteng sih, asik. Ya intinya semuanya punya kelebihan kekurangan sendiri. Semuanya pasti kan pandangan seorang tentang statement dia ganteng atau enggaknya kan berbeda-beda. Tapi untuk cari aman kita jawab ganteng semua. Oke, jadi teman-teman, buat pertanyaan OSIS paling ganteng itu semuanya ganteng. Jadi teman-teman semua saya itu pasti punya OSIS ganteng masing-masing tersendiri gitu. Kakak kan. OSIS ganteng. Versi OSIS terganteng masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan. Oke. Lanjut. Ada tanggapan dari D_SNIADCRTA. Jangan banget. Ini huruf vokalnya hilang. Ketika memberikan tugas, namun orang itu lalai terhadap tugasnya, apa yang Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Kalau aku sendiri, gini, misalnya salah satu anggota aku lalai dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya itu aku nggak langsung negur dia, tapi aku biarin dulu dia mau gimana. Kayak semisal dia lalai dalam tugas A, aku kontrol dia dari jauh dulu, progres dia tetap sama atau enggak. Kalau semisalnya tetap aja, baru aku omongin kayak, kamu lagi kenapa? Kenapa kok bisa gini, segala macam. Nah kalau semisalnya emang ada permasalahan dalam diri dia sendiri, entah itu pribadi ataupun sama anggota lain, aku mungkin masih kasih kayak apa ya, sedikit keringanan kayak oke lah ada masalah, tapi kita bisa omongin baik-baik sampai kita nyelesain permasalahan itu biar nggak keganggu dalam kamu ngejalanin tugas. Kalaupun itu yang kasus pertama. Kalau kasus keduanya, kalau ditanyain kayak oh nggak apa-apa kok, baik-baik aja, pasti kan ada tanda tanya kan, lah kamu baik-baik aja kok, kenapa bisa lalai sama tugas kamu. Aku bisa ngomong sama dia kayak seharusnya kamu gak gini segala macam bla bla bla. Aku kasih lagi kesempatan ke dia. Kalau semisal dalam pelaksanaan tugas kedua dia tetap kayak gitu, ya harus dipertanyakan lagi. Kita harus ngomongin lagi. Kalau biasanya kan ada eval triwulan ya sama MPK. Nah itu bisa kita sampaikan ke MPK biar MPK itu bisa ngeval bukan cuma si anak itu, tapi ke seluruh organisasi, ke seluruh anggotanya. Tapi kalau misalnya permasalahannya sudah bukan jangkauan lagi dari OSIS, udah kayak aku susah buat nanganinnya, kita bisa konsul ke pembina, ini loh Pak, Bu, ada anak yang kayaknya bermasalah ataupun kesusahan, enaknya gimana. Intinya komunikasi itu tetap jalan sih dalam permasalahan ini. Pembina sebagai jalan terakhir ya. Selama Kaniken menjabat di OSIS, pernah nggak ketemu kasus masalah kayak gitu? Ada. Dan kayaknya bukan cuma aku doang, tapi kayak hampir semua organisasi pasti ada kasus kayak gitu. Cuman kalau misalnya sampai berat banget, sampai bawa-bawa pembina sih alhamdulillah nggak ada. Pasti kita cuma omongin baik-baik antara aku dan pihak yang kayak gitu, yang bersangkutan. Kita selesain baik-baik dan alhamdulillah udah nggak pernah kejadian. Hafid, coba aja ditunggu. Sama sih, palingan kayak kita kalau misalkan ada anggota kita yang memang lalai dalam tugasnya, ya kita tanyain aja sih kayak kamu ada apa kok jadi kayak gini. Kalau misalkan dia ngejawab, aku coba tanya ke teman dekatnya yang dalam satu organisasi, barangkali
dia curhat ke anak itu kan. Kalau misalkan nggak ada ya aku coba tanya lagi ke dia. Kalau misalkan dia udah jawab, aku coba bantu nyelesain masalahnya. Dan emang kalian kalau misalkan udah kayak gitu, udah dibantu nyelesain masalahnya, namun masih tetap aja kayak gitu. gitu ya, mau nggak mau kita gimana ya, MPK di MPK kalau misalkan dia tetap masih kayak gitu, kita berusaha buat kayak ngadain eval secara internal, dan nggak cuma aku doang, kayak ada aku, wakil aku, ada sekretaris aku gitu. Sama lah jawabannya ya. ini kan. Sama. Coba aja. Oke, lanjut. Ada tanggapan dari Margarta SHMBNJ, gitulah. Nah, tadi munculin di sini. Ting gitu. Kalau jadi ketua OSIS itu susah gak sih? Dibilang susah atau enggak? Susah sih. Jadi ketua OSIS tuh 50-50, 50-50. Ada sukanya, ada dukanya. Susahnya itu kalau misalnya apa yang kita inginin, apa yang siswa inginin nggak terwujud. Jadi ini sering banget kejadian. Misalnya sebelum kita ngadain event, kita pasti ngadain aspirasi dari MPK. MPK buka aspirasi untuk para siswa. Nah, biasanya kita ngambil 3 kegiatan ataupun kegiatan yang paling banyak peminatnya. Kita ajuin itu, kita rembukin itu. Kalau menurut kita oke, kita ajuin ke pihak pembina. Nah, kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengiyakan, untuk memberi kayak alasan ke pembina, ini loh Pak, Bu, siswa-siswa itu pengen ada kegiatan ini. Tapi kadang-kadang emang dari pihak atasannya mempunyai pertimbangan yang lebih daripada kita. Pasti kan mereka punya pertimbangan yang kayaknya lomba ini nggak bisa diadain, kayak kegiatan ini nggak bisa diadain karena alasan yang emang susah. Jadi otomatis kan kita pihak OSIS nggak bisa maksain dong. Nah kita udah keluarin, ternyata lombanya nggak sesuai harapan mereka. Nah kadang-kadang mereka itu malah menganggapnya kita yang mengajukan, kita nggak pernah dengerin saran mereka. Nah kadang-kadang itu yang jadi susahnya. Terus juga misalnya ada anggota ataupun dalam organisasi punya tumpang tindih antara pendapat A, B, C, dan aku pribadi susah untuk memutuskan. Itu kadang-kadang jadi salah satu faktor kenapa bisa dibilang jadi ketua OSIS susah. Intinya susah sih, kita bisa dibilang bisa dibenci sama satu angkatan karena satu kegiatan gitu. Oh gitu. Berarti itu tadi sekalian klarifikasi ya teman-teman. Jadi bukannya OSIS itu nggak mendengarkan aspirasi dari kalian, tapi dari pihak atasannya tidak memberikan izin atau ACC. Iya. Gitu. Kasihan ketua RPK-nya gak ditanyain. Kita tanyain. Yang tanya. Jadi ketua RPK susah nggak Kak? Susah banget. Apalagi aku mau sedikit curhat ya. Iya, Di tahunnya aku itu MPK itu banyak banget perubahannya. Hampir 360 derajat. Hampir. Balik lagi dong. 180. Jadi ada sedikit perubahan dari atasan, di mana kinerja MPK dari periode sebelum aku dan periode sekarang itu berbeda. Kayak aku kan join MPK itu kan 2 tahun ya. Iya. Kan otomatis aku 1 tahun belajar, 1 tahun udah paham. Tapi kalau di masa aku itu tuh enggak, 1 tahun belajar yang lama dan harus belajar lagi yang baru. versi terbaru. Dan itu tuh susah banget, apalagi aku kan harus harus bisa harus nyontohin apa yang aku dapat selama 1 tahun ke anggota-anggota aku. Tapi kalau ini kan kita semuanya sama-sama nggak tahu, jadi malah sama-sama belajar semuanya. Belajar bareng-bareng iya. Sih. Dan pastinya ya semoga aja perubahan itu tuh udah dipikir secara matang-matang. Amin. Semoga aja perubahan itu tuh bisa menambah manfaat lebih banyak lagi. Bisa lebih maju lagi. Iya. Kak Afid bisa mengatasinya nggak perubahan itu? Ya bisa-bisa aja. Bisa, alhamdulillah. Bisa beradaptasi ya. Bisa beradaptasi, harus bisa. Nah, ada satu tanggapan terakhir nih dari ini namanya susah kayak yang nanti tadi. muncul. Iya, nanti muncul.
Apakah menjadi seorang pemimpin harus diakui oleh banyak orang? Jelaskan. Seorang pemimpin itu nggak perlu, kalau menurut aku nggak perlu diakui banyak orang lain ya, karena kalau misalkan kita udah baik udah jadi pemimpin yang baik, pasti orang-orang otomatis akan mengakui kita sebagai seorang pemimpin gitu. Tadi kan Sama sih, karena gini, Ratu Elizabeth aja nggak pernah mention dirinya bahwa aku ratu gitu. Sama yang kata Hafid tadi bilang, seorang pemimpin tuh nggak perlu nyebut bahwa aku pemimpin, nggak perlu gitu. Cukup menunjukkan bahwa dia punya sikap kepemimpinan yang baik, karena orang yang lihat bahwa kayaknya dia pemimpin deh, dia punya sifat sikap yang baik, dia bisa mengayomi, dia bisa membawa perubahan pada anggota-anggotanya. Itu bisa termasuk apa ya? Dia udah jadi pemimpin gitu. Gak perlu mengumbar-ngumbar bahwa aku pemimpin, aku segala macam bla bla. Intinya cukup menunjukkan bahwa diri kamu bersikap dan bersifat kepemimpinan itu bakal jadi apa ya? Pokoknya diri kamu ya kamu bakal diakui sebagai pemimpin gitu. Gak perlu mention segala macam. Pemimpin ini kan banyak ya, kayak bukan di organisasi doang, misalnya di kelas atau di luar lingkungan sekolah juga pasti ada yang namanya pemimpin. Kanikan dan Kak Afid sendiri pernah nggak ketemu seorang pemimpin yang sikapnya mirip-mirip kayak gitu, kayak minta diakuin gitu? Aku pernah sih, gak? tapi ini lagi aku SD, maksudnya udah lama gitu. Mungkin karena emang apa ya, hal baru kali ya dari peralihan kita masih kecil ke sekolah SD. Aku pernah punya ketua kelas yang dia selalu bilang kayak aku ketua kelas di sini segala macam bla bla bla. Dan menurut aku mungkin itu karena emang masih kecil kan, terus juga ngerasa kayak ada hal baru dalam dirinya, jadi dia merasa kayak seneng gitu. Tapi untuk saat-saat seperti ini kayaknya nggak nemuin. Kak Afid pernah nggak? Kalau aku juga nggak nemu sih, mungkin karena pengalaman aku kurang banyak kan ya. Aku nggak pernah nemu, alhamdulillah nggak pernah nemu pemimpinnya kayak gitu. Selain pemimpin kan ada anggota nih. Pastinya kayaknya bakal ada beberapa yang cuma kayak pansos gitu kan, kayak numpang nama kayak gitu. Dari Kanikan dan Kak Hafid sendiri, tanggapannya tentang anggota-anggota yang kayak gitu gimana? Gimana ya? Kalau semisalnya di organisasi, di aku sendiri kayaknya nggak ada sih. Ya nggak ada. Tapi kalau semisalnya aku nemu kayak gitu ya pasti kesel lah, kayak apaan sih, kalau kamu mau nyari nama mending nggak usah kesini gitu. Kamu nyari nama dengan ya cara kamu sendiri, nggak usah bawa-bawa kayak suatu kelompok gitu loh. Cuman kalau misalnya dalam anggota aku ada kayak gitu, pasti harus dipertanyakan sih. Kayak misalnya kan nggak mungkin dia mengaku gitu, jadi kita bisa tanya kayak alasan yang benar-benar dia masuk dalam organisasi ataupun masuk dalam suatu kelompok itu apa. Terus kalau misalnya emang ternyata beneran kayak gitu, ya kadang gini, aku misalnya kalau anggota aku kayak gitu, mungkin aku bakal ngasih dia pekerjaan ataupun tugas yang lebih berat, karena misalnya dia punya tanggung jawab yang gede, biasanya itu seseorang ini ngerasa kayak aku kayaknya dibutuhin nih. Nah, bisa dari situ mungkin karena dia ngerasa terbebani, mungkin akan ada peralihan dari dianya kayak yang awalnya niatannya nggak benar, tapi karena dikasih tugas yang berat, kasih tugas yang lebih dari teman-teman yang lain, mungkin akan ada perubahan dalam diri dianya gitu. Tapi kadang-kadang nyebelin sih anak-anak kayak gitu. Tapi kalau dikasih tanggung jawab berat bisa jadi berubah lebih baik, bisa jadi. Kalau Kak Hafid, tanggapannya tentang anak-anak yang begitu gimana? Buang-buang waktu nggak sih? Kayak buang-buang tenaga aja kayak. Nih kan julidnya keluar. Kan kayak capek ya, percuma gitu. Kayak kita ikut organisasi cuma karena pengen numpang nama, malah jatuhnya kayak nggak ada kontribusi, nggak ada apa ya, nggak ada manfaat yang dapat kita ambil. Jatuhnya kayak gitu sih. Ini buang waktu aja. Buang waktu. Oke guys, sesi kedua ini udah selesai. Kita lanjut langsung aja lanjut ke sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir.
Sesi ini itu adalah sesi this or that. Oke, langsung aja ya kan Hafid. Ini kita jawabnya bareng-bareng atau gimana? Enaknya gimana? Bareng-bareng Bareng-bareng aja. aja. Boleh. Oke, untuk this or that yang pertama itu ada dipimpin atau memimpin. 1, Oh, 2, 2, 3, 3, dipimpin. Kompak banget, kok bisa? Kenapa dipimpin? Karena aku masih merasa kurang jadi pemimpin. Gitu sih. Ketika Sama kayak oke, kita sekarang jadi pemimpin, tapi kalau di misalnya kasih pilihan mau dipimpin atau memimpin, aku lebih suka dipimpin. Soalnya kita bisa tahu kayak kita bisa nyontoh nih, ada misalnya sifat kita A, nah pemimpin kita itu punya sifat B, kayak kita bisa nyontoh dia punya sifat B, sedangkan aku nggak ada, aku ngambil ibarat kata kita nyuri contekan dari si pemimpin ini gitu loh. semendapat benefit gitu ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Kerja sendiri atau berkelompok? 1, 2, 3, Atau. sendiri. Netral. Aduh. Gimana ya? Atau Kalau misalkan harus milih dong. 1, 2, 3 Sendiri. sendiri sih, iya. Iya. Soalnya kalau misalkan berkelompok itu kan pastinya nggak bakal semua itu kerja nggak sih? Pastinya cuma 2 orang yang kerja, terus kayak percuma dia dan kelompok tapi kita capek sendiri. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Sering banget kalau di kelas. Bukan aku kan. Enggak. Nah, Ada pesan nggak Aduh. orang-orang yang kayak gitu? Kayak gitu. tolong Gimana? kamu itu harus punya rasa tanggung jawab. Kamu itu juga harus capek, nggak melulu bergantung sama orang lain gitu aja. Ngomongnya dari hati. Ya. Iya. Aduh, pakai perasaan ini. Tapi alasannya kan ikan kenapa? Aku sendiri. Kalau walaupun untuk sekarang aku ditanggung jawabkan, diprioritaskan untuk kerja bareng-bareng, tapi aku kalau disuruh pilih lagi, aku milih sendiri. Soalnya kayak kalau misalnya kita secara kelompok, pastikan kita harus nerima perbedaan pendapat kayak ataupun ide-ide, kayak misalnya aku udah punya plan A tapi anggota yang lain B, C, D segala macam, itu kan harus muter otak lagi untuk nemuin satu jalan keluar. Walaupun sebenarnya dari permasalahan itu kita dapat manfaat yang banyak, dapat manfaat yang lebih, kayak misalnya kita bisa tahu gimana kekurangan dari ide-ide kita, cuman aku lebih oke ke ngerjain suatu hal secara sendiri. Soalnya lebih enak aja gitu, kayak misalnya kalau kerja sendiri kayak aku nggak dibantuin sama siapa-siapa, jadi aku punya tanggung jawab lebih untuk tugas aku sendiri. Sedangkan kalau misalnya sama kayak Hafi tadi, kalau misalnya kita kerja secara kelompok, pasti ada aja oknum-oknum yang kayak ada si A ini, ada si B ini, jadi kayak mereka jadi malas gitu. Jadi aku lebih oke ke kerja secara sendiri. Kita lanjut ke yang ketiga, itu ada ketua atau anggota. 1, 2, 3, anggota. Anggota kok bisa? Karena tadi aku jawabnya Iya, kita jawabnya dipimpin. Oh gitu. Berarti mirip-mirip ya. Jawab alasannya. Ya udah, langsung aja ke yang keempat deh. Dievaluasi atau mengevaluasi? Kalau sama lagi kasih apa? Oh iya, kalau sama Kalau sama kasih piring deh. piring cantik kayak Iya, beli sabun nih ya. Iya. 1, 2, 3, dieval. Aduh, kayaknya sehati banget deh. MIPA 3 evaluasi. Iya. Kenapa dieval? Sebetulnya tugas FPK itu kan lebih ke mengevaluasi ya. Iya. Tapi kalau aku sendiri itu lebih dulu dievaluasi, karena kalau kita mengevaluasi kita harus cari-cari tahu kesalahan-kesalahan orang lain dan bingung kalau misalkan nggak ada itu gimana. Terus kalau misalkan kita dieval, kita cari lebih tahu Gimana? gimana kesalahan kita. Terus pastinya ya karena kita dieval, kita tuh jadi lebih baik, jadi lebih berkembang gitu. Berarti kan mirip-mirip? Sama, cuman ya kayak tadi Hamid bilang, kalau kita pilih untuk dieval, kayak kita bisa cari tahu kayak kesalahan aku di mata dia A, B, C. Jadi kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Terus juga kalau misalnya aku pilih untuk mengeval orang, kayak susah gitu loh. Apalagi kalau
orangnya ini kalau aku orangnya jujur ya, aku orangnya pemarah tapi nggak enakan. Jadi kalau misalnya aku mau ngeval si A, kayak aku udah gedek banget nih sama si A, cuman karena aku nggak enak takut ngelukai hati dia ataupun kayak bikin dia jadi nggak nyaman, itu tuh bakal jadi nggak enakan. Jadi untuk cari aman aku lebih suka untuk dieval aja. Oh gitu. Terus juga kalau misalkan kita mengeval itu kan ada kritik sama saran ya. Takutnya kalau misalnya kita udah ngekritik malah nggak bisa kasih saran. Saran itu jadi pertimbangan yang kritik yang tidak membangun. Iya. Ini sebenarnya untuk disordered yang terakhir itu agak sedikit kontroversi ya. Apa tuh? Aduh, udah siap? Deg-degan nih. Apa ya? OSIS atau MPK? Aduh. Ini harus pilih. Iya. Sekarang Ilma yang hitung. Ya. 1, 2, 3. Oke, jadi teman-teman Semansa, episode Obrasis kali ini udah berakhir nih. Gimana nih teman-teman Semansa? Jawaban Kaniken dan Kalvi cukup memuaskan kan? Mereka itu ya orang-orang yang hebat gitulah. Jadi pada hari ini tuh kita mendapat beberapa informasi tentang kepemimpinan ya teman-teman. Mulai dari bagaimana sifat kepemimpinan yang baik, terus motivasi ataupun alasan kita join organisasi itu ada. Oke, semoga apa yang dikatakan oleh Kaniken dan Kalvit bisa bermanfaat bagi teman-teman Semansa di rumah. Cukup sekian episode Obrasis kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Jeng jeng. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada tanggapan dari Mana? Siapin sih. Masih kayak ini gimana Pak? Kayaknya sedihlah. Jadi aneh jawabannya. Gak usah tanya itu lah Ilma. Gak usah tanya. Gak pernah kayak Kan bisa anjir sing ning kelas. Kok milih-milih bocah-bocah lomba kan ngayomi juga. Itu dong. Itu dari organisasi kan. Makna apa ya tadi soalnya? makna mempunyai sifat kepemimpinan. Siapa anjir jawab kak? Kok aja kabehan tapi jawabnya kita jawab apa? Terus gimana? Lanjut aja sih. aja ya. Keniken. Makna memiliki sifat kepemimpinan. Ya anaknya jawab. Udah siap? Nah. Makna memiliki sifat kepemimpinan. Coba ulang jawab soalnya. Apa makna mempunyai sifat kepemimpinan? Anjir. Jawab. Makna memiliki sifat kepemimpinan. Ya. Udah. Berarti aku langsung jawab nih. Iya. Kita lanjut ke yang ketiga. Ketua. Ya. Nah, Pelukan lagi. Yuk, ketiga. Enggak. Alhamdulillah. Tet. Udah. Oh iya, ada yang apa ya? Di kamera. Nah, kepemimpinan baik itu bagaimana cara memimpin, motivasi dan lain sebagainya, atau sifat kepemimpinan yang baik itu yang seperti apa? Jadi apa ya? Aduh, ngelek tau? Apa ulang lagi dari awal ya? Ulang. Bentar. Apa ya? Aduh, closingnya. Oke. Yuk.